Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran secara online. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian rukun iman. Rukun iman kemarin sudah Ustazah jelaskan, yaitu pengertiannya adalah percaya atau meyakini di dalam hati. Dalam kali ini Ustazah akan share PPT untuk kalian semuanya. Yang pertama tentang pengertian rukun iman. Rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh setiap orang Islam. Jadi setiap orang Islam harus meyakini atau harus hafal rukun iman yang jumlahnya ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qadha dan qadar atau takdir Allah. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan kita semuanya yang wajib kita sembah, yang wajib kita untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yakni beriman kepada malaikat Allah. Siapakah itu malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Jadi malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat yang harus kita ketahui ada berapa jumlahnya? Ada 10 malaikat. Yang pertama adalah Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal jelek, dan Malik penjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah di sini ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab suci Al-Quran milik umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah ada berapa jumlahnya? Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Banyak sekali jumlahnya, tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat. Jadi kita sebagai seorang Islam harus beriman atau meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Oleh sebab itu, untuk menghadapi
hari kiamat kelak nanti kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak bisa selamat sampai di surganya Allah. Yang keenam adalah takdir Allah. Takdir Allah di sini adalah ketentuan yang kita harus menerimanya, baik ataupun buruknya. Contoh takdir Allah yang baik adalah kita diciptakan sebagai manusia dalam bentuk yang sempurna, fi ahsani taqwim. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang diciptakan sangat sempurna sekali. Contoh takdir buruknya diantaranya adalah kita kenapa diciptakan oleh Allah ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, itu kita harus mensyukuri karena sesuatu yang telah ditakdirkan Allah itu adalah menurut Allah baik. Belum tentu menurut kita baik, tapi itu adalah ketentuan Allah yang terbaik buat kita. Alhamdulillah sudah selesai tentang pengertian rukun iman, jumlah rukun iman. Besok kita lanjutkan lagi pengertian atau dalil-dalil tentang rukun iman. Alhamdulillah, jaga kesehatan, tetap belajar di rumah dan selalu semangat mengerjakan yang baik, terutama ibadahnya kita tingkatkan agar kita kelak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya Ustazah ucapkan selamat belajar. Semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan, bisa berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.